Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak soleh dan soleha, dimanapun kalian berada, harapan Pak Ustaz selalu dalam keadaan senang, selalu dalam keadaan ceria, selalu dalam termotivasi untuk mengikuti pelajaran walaupun jarak jauh. Anak soleh dan soleha, hari ini Pak Ustaz akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu di tema 1 subtema 4 pembelajaran 1. Muatannya mengenai pembagian. Anak soleh dan soleha, sebelum kita belajar kita harus berdoa dulu. Baik, Pak Ustaz akan pimpin langsung doanya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Anak soleh soleha, hari ini kita akan belajar pembagian. Tetapi sebelum kita masuk di pembagian, maka saya akan mengulangi pelajaran sebelumnya, yaitu tentang perkalian ya. Anak soleh soleha, siapa yang masih ingat apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan berulang ya. Contohnya misalnya seperti ini. 4 dikali dengan 5 berarti 5-nya ditambah sebanyak 4 kali ya. 5-nya ditambah sebanyak 4 kali, sehingga hasilnya sama dengan 20. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, sekarang kita masuk di pembagian. Pembagian itu adalah lihat pengurangan berulang. Perhatikan. Misalnya 9 dibagi dengan 3. Nah, ini adalah bilangan pembagi, ini adalah bilangannya dibagi, sehingga 9 dibagi 3 itu berarti 9-nya ini akan dikurangi 3 terus dan menerus sampai bilangan 9 ini akan menjadi 0 atau sampai habis. Perhatikan. Berarti 9 dikurang 3 berapa? 6. Berarti 6 masih ada, artinya belum 0 ya. Berarti 6 ini akan dikurangi lagi dengan dikurangi 3 lagi. Berapa? Sama dengan 3. Nah, ternyata 3 masih ada lagi juga. Berarti 3 ini akan dikurang 3 sama dengan 0. Nah, atau ditulis seperti begini. Perhatikan ya. 9 kurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi 0 ini adalah bukan merupakan hasilnya ya. Tetapi bilangan 9 ini akan dikurangi dengan bilangan yang sama, yaitu 3 sampai 0 sampai habis. Nah, hasilnya itu adalah kita hitung berapa banyaknya 3. Lihat. 1 2 3. 1 2 3. Berarti 9 dibagi 3 itu adalah hasilnya 3. Anak-anak sekalian, sama ya, 9 dibagi 3 sama dengan 9 kurang 3 kurang 3 kurang 3 kurang 3. Jadi 0 ini adalah bukan hasilnya ya, tetapi bilangan 9 ini dikurangi 3 sampai habis menjadi 0. Bilangan hasilnya itulah banyaknya bilangan pengulang ya. 1 kali 2 kali 3 kali, berarti hasilnya sama dengan 3. Paham? Contoh berikutnya lagi misalnya. Perhatikan lagi ya. Misalnya 6 dibagi dengan 2.
Berarti bilangan 6 ini akan dikurangi dengan 2 secara berulang-ulang sampai 6 ini akan menjadi 0. Ya, perhatikan. 6 kurang 2. Oh, 4. Ternyata ada 4. Ya, kurang 2 lagi. 4 kurang 2. Berapa? 2. 2 dikurang 2. Kemudian 0. Enak, ini sudah menjadi 0. Artinya sudah habis dikurangi bilangan. Berapa banyaknya 2? 1, 2, 3. Berarti jawabannya berarti 3. Ya, ini adalah pelajaran di kelas 1. Paham anak sekalian? Nah, jadi pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Paham? Contohnya misalnya seperti ini. Perhatikan ya. Kenapa saya katakan itu pembagian merupakan kebalikan dari perkalian? Perhatikan berikut. Misalnya, enam dibagi dengan 3. Sama berapa ya? Berarti ya, sama ya? Di sini titik-titik kali 3. Sama dengan 6. Perhatikan ya. 6 bagi 3 berarti 6 kurang 3 kurang 3. Berarti hasilnya adalah 2 karena banyaknya 3 ada 2. 1, 2. Nah, sekarang tadi saya bilang pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian, sehingga 6 bagi 3 sama dengan 6. 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, di sini titik-titik kali 3 sama dengan 6. Berarti kalau misalnya 1 kali 3 berapa? 1 kali 3 6. Bukan ya, berarti coba kita coba 2. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti kebalikannya ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Paham anak sekalian? Paham atau belum? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan-penjelasan berikut melalui video. Baik, anak soleh dan soleha, perhatikan contoh pembagian berikut. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang akan diterima setiap kelompok? Nah, di sini Pak Guru mempunyai 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang akan diterima setiap kelompok? Nah, jadi bentuk pembagiannya seperti ini. Ini adalah pelajaran di kelas 2 ya. 10 dibagi dengan 2. Pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai bilangan yang akan dibagi itu hasilnya kira-kira sampai tidak ada lagi atau menjadi 0. Perhatikan. 10 dibagi 2 berarti 10 ini akan dikurangi dengan 2 kurang 2 itu sampai menjadi 0. Tetapi hasilnya adalah bukan 0 itu. Perhatikan ya, 10 kurang 2 itu adalah sama dengan 8. Nah, ternyata 8 masih banyak, dikurang lagi 2. 8 kurang 2 berapa? Kemudian 6. Nah, 6 lagi ini akan dikurangi 2 lagi. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, 4 ini akan dikurangi 2 lagi sama dengan 2. Nah, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sehingga 8 kurang 2 6. 6 dikurang 2 4. 4 kurang 2 maka ditulis seperti ini. 10 dibagi 2 sama dengan 10 kurang 2 kurang 2 kurang 2. Itu hasilnya adalah berapa? Itu hasilnya adalah bukan 0 ya, tetapi kita hitung berapa banyaknya 2 ya.
1, 2, 3, 4, 5. Sehingga hasilnya sama dengan 5. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali. Perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5. 10 kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2. Sama dengan 5. Jadi banyaknya biji kacang merah yang diterima setiap kelompok adalah ada 5. Itu adalah pelajaran kelas 2 ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang. Paham anak-anak sekalian? Perhatikan lagi contoh berikut ini. Nah, ini sudah agak banyak bilangannya ya, sudah angka puluhan yang cukup tinggi atau berada perhatikan. 52 akan dibagi dengan 2. Nah, ini kita harus menggunakan porografi. Bilangan 52 adalah bilangan pembagi berada di dalam. Sementara bilangan pembagi adalah berada di luar, dan bilangan pembagi adalah bilangan dibagi berada di dalam. Perhatikan. 52 berada di dalam dan 2-nya berada di luar. Nah, jadi pertama kita ambil adalah bilangan 5. 5 akan dibagi dengan berapa? Dengan 2. Berapa 5 bagi 2? 5 bagi 2. 5 bagi 2 adalah 5 dikurangi dengan 2. Berapa 5 kurang 2? Berapa 5 kurang 2? Sama dengan 3. 3 dikurang 2, 1. Tetapi jangan hiraukan dengan sisanya itu, dengan 1 itu. Walaupun misalnya tidak 0 ya, tetapi jangan hiraukan. Karena masih ada bilangan 2 di sana. Nah, berarti 5 kurang 2, 3 kurang 2, 1. Berarti jawabannya adalah 2 sisa 1. Sehingga 2-nya ditulis di atas ya, ditulis di atas. Nah, 5 bagi 2 berarti sama dengan 2. Habis itu 2-nya ini akan dikali lagi dengan 2 atau bilangan pembagi. 2 dikali 2 hasilnya berapa? 2 dikali 2 adalah hasilnya 4. Maka ditulislah 4 di bawah angka 5 ya. Karena 2 kali 2 ada hasilnya 4, maka ditulis di bawah angka 5. Berarti kemudian dikurangi. 5 dikurang 4 hasilnya berapa? 5 dikurang 4 itu hasilnya 1. Nah, turunlah bilangan 2. Nah, 12 dibagi 2. 12 ini akan dibagi 2 lagi. Yaitu 12 dibagi 2 berapa? 12 dibagi 2 hasilnya, perhatikan, 12 dibagi 2 berarti 12 ini akan dikurangi dengan 2 sampai 12 ini akan menjadi 0. Dengan dikurangi dengan bilangan yang sama, berarti 12 dikurang 2 sama dengan 10. Ternyata belum 0, 10 ya. 10 dikurangi 2 lagi sama dengan 8. Nah, 8 dikurangi 2 lagi sama dengan 6. 6 dikurangi 2 lagi sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita hitung berapa banyaknya 2 di situ. Berapa banyaknya bilangan pengurangan di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka 6-nya ditulis di sampingnya 2. Sehingga 6 akan dikalikan 2 lagi. 6 kali 2 berapa? 6 dikali 2 berapa? 12. Maka 12 itu ditulislah di bawahnya 12. Kemudian dikurangi. Nah, kurang 12 dikurang 12 adalah hasilnya 0. Nah, anak-anak sekalian, perlu kalian ingat bahwa sehingga 52 dibagi 2 hasilnya 26. Nah, anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwa pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Ya.
kebalikannya dari perkalian pembagian itu. Jadi misalnya 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Perhatikan contoh berikut. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ini ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Maka kita harus tulis pembagiannya itu 126 dibagi 6. Maka grafinya seperti ini. Perhatikan ya, berarti yang berada bilangan pembagian adalah berada di luar dan bilangan yang dibagi berada di dalam. Sehingga 126 dibagi dengan 6. Perhatikan ya. Nah, 1 bagi 6 berapa? Tidak bisa karena lebih besar bilangan pembagi daripada bilangan dibagi. Makanya diambil 12. 12 dibagi 6 berapa? Nah, jadi kita ingat bahwa pembagian ini merupakan kebalikan dari perkalian. Sehingga kira-kira titik-titik dikali dengan 6 hasilnya 12. Kira-kira 6 ini akan dikalikan dengan berapa sehingga menghasilkan 12? Maka coba kita ambil 1. Ternyata kalau 1 dikali 6 hasilnya 6. Berarti belum mencapai 12. Berarti kita coba angka yang angka 2. Coba misalnya kita ambil 2. 2 dikali 6 hasilnya 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Nah, berarti 12 bagi 6 itu sama dengan 2. Maka tulislah 2. 12 bagi 6 hasilnya 2. Berarti tulis 2 di atas. Nah, kemudian 2-nya ini akan dikalikan lagi dengan 6 dengan bilangan pembagi supaya hasilnya itu akan dituliskan di bawah angka 12. Ternyata 2 dikali 6 itu adalah hasilnya 12. Baru kemudian dikurangi. 2 dikurang 2, 0. 1 dikurang 1, 0 juga. Maka turunlah bilangan 6. Maka turunlah bilangan 6 tersebut. Sehingga 6 dibagi 6 itu adalah hasilnya 1. Ya, 6 dibagi 6 itu hasilnya 1. Apabila suatu bilangan, misalnya bilangan 5 dibagi dengan 5, ya hasilnya 1 juga. 4 dibagi 4, ya hasilnya 1 juga. Nah, berarti 6 bagi 6 adalah hasilnya 1. Maka hasil pembagian tersebut ditulis lagi di sampingnya angka 2 di atas huruf grafi. Nah, tulis di sampingnya 2 sehingga 6 bagi 6 itu 1. Kemudian 1 itu dikalikan kembali dengan 6. 1 kali 6 berapa? Hasilnya 6. Kemudian dikurangi. 6 kurang 6 hasilnya 0. Sehingga 126 dibagi 6 itu hasilnya adalah 21. Nah, bagaimana anak sekalian? Lebih gampang ya kalau kita memahami kebalikan dari pembagian terhadap perkalian. Baik, berikutnya lagi akan saya berikan lagi contoh yang berkaitan dengan ini. Artinya lebih banyak contoh, lebih bagus. Perhatikan lagi contoh berikut. Budi membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Ayo, berapa biji? Pertama kita harus tulis dulu pembagiannya, yaitu 153 akan dibagi dengan 3. Maka yang ada di dalam itu adalah bilangan yang akan dibagi, sementara yang berada di luar itu adalah pembagi. Anak soleh dan soleha, 1 dibagi dengan 3. Ternyata tidak bisa karena lebih besar bilangan pembagi yaitu 3 daripada 1. Sehingga harus ambil 2 angka yaitu 15. Nah, 15 dibagi dengan 3. Sehingga kita ingat lagi kebalikan dari pembagian itu adalah perkalian. Maka kira-kira titik-titik dikali dengan 3 hasilnya 15. Kira-kira 3 ini akan dikalikan dengan berapa supaya menghasilkan 15? Coba kita ambil dulu angka 3. Ternyata 3 kali 3 itu hasilnya
9. Oh, berarti belum mencapai 19, maka harus tidak boleh angka 3. Coba kita kasih nilai lagi menjadi 4. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 12. Oh, belum sampai 15 lagi. Kita ambil 5. Coba 5. Ternyata 5 yang pas ya, karena 5 dikali 3 itu hasilnya 15. Berarti 15 dibagi 3 adalah hasilnya 5. Nah, tulislah 5 di atas. Kemudian 5 tersebut akan dikalikan dengan 3. 5 itu akan dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah sudah ada, yaitu 15. Maka tulislah 15 itu di bawahnya angka 15 juga. Kemudian dikurang. 5 dikurang 5 berapa? 0. 1 kurang 1? 0. Maka turunlah bilangan 3. Nah, 3 ini akan dibagi lagi dengan 3. 3 bagi 3 berapa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa bilangan misalnya 1 bagi 1, 1, 2 bagi 2, 2 bagi 2, 1. Berarti kalau 3 bagi 3 ya hasilnya 1 juga. Sehingga 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, kemudian 1 tersebut nanti pembagiannya akan dikalikan lagi kembali. Dengan bilangan pembagian 1 kali 3 berapa? 3. Sehingga 3 itu akan dikurangi lagi dengan 3. Berapa 3 kurang 3? 3 kurang 3 adalah hasilnya 0. Berarti 153 dibagi 3 itu adalah hasilnya 51. Sehingga biji yang diterima setiap anak adalah berjumlah 51. Jadi supaya gampang pembagian ini, kita harus mengetahui bahwa kebalikan dari pembagian itu adalah perkalian. Baik, anak soleh dan soleha. Jadi harapan Pak adalah setelah belajar ini dapat mengoperasikan rumah pembagian. Saya ulangi lagi, pembagian adalah merupakan pengurangan berulang. Sementara perkalian adalah merupakan penjumlahan berulang, ya. Untuk mengoperasikan pembagian dalam jumlah yang banyak misalnya, bisa menggunakan perkalian juga, karena pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Untuk tugas selanjutnya saya akan berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.